Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pengap, suara palu hakim memukul meja seperti petir yang menyambar hatiku. Sidang ditunda hingga besok, katanya dengan suara tegas, tapi aku sudah tak peduli. Aku berdiri tiba-tiba, menatap keluargaku yang duduk di bangku penonton, dan berteriak, aku tak butuh pengacara itu lagi. Aku bisa tangani sendiri. Semua mata tertuju padaku, termasuk mata Rina, pengacara yang kini menjadi musuh terbesarku, atau begitulah yang kukatakan pada diriku sendiri. Tapi saat itu aku lupa betapa aku pernah mencintainya lebih dari nyawa sendiri. Aku berjalan keluar ruang sidang dengan langkah cepat, menghindari tatapan ayahku yang penuh kemarahan. Nadia, apa yang kau lakukan? Bisik ibuku saat menyusulku di koridor. Aku menggeleng, tak ingin menjawab. Bagaimana aku bisa jelaskan bahwa melihat Rina di sana, membela kasus perceraianku melawan suamiku yang abusi, membuat semua kenangan lama bangkit kembali. Kenangan tentang kami berdua, di masa kuliah di Universitas Indonesia, saat cinta kami masih rahasia yang manis dan berbahaya. Malam itu, di apartemen kecilku di kawasan Menteng, aku duduk sendirian di balkon, memandang lampu-lampu kota yang berkedip seperti mata-mata yang menuduh. Telepon berdering, nomor tak dikenal, tapi aku tahu itu Rina. Nadia, kau gila. Kau bisa kalah kasus ini tanpa pengacara, suaranya di ujung sana penuh kekhawatiran. Aku tertawa pahit. Kenapa kau peduli? Kau yang meninggalkanku dulu. Diam sejenak, lalu dia menghela napas. Ini bukan soal kita. Ini soal keselamatanmu. Tapi aku tahu, ini selalu soal kita. Keesokan harinya, aku bertemu dengan adikku, Lila, di sebuah warung kopi dekat kampus lama kami. Lila, yang selalu menjadi penengah dalam keluarga, memandangku dengan mata penuh simpati. Kak, ayah marah besar. Dia bilang kau membuang-buang uang dengan memecat Rina. Aku mengaduk kopiku, mencoba mengabaikan rasa sakit di dada. Ayah tak pernah setuju dengan apapun yang kulakukan. Apalagi soal Rina. Lila menggeleng. Tapi Kak, Rina adalah pengacara terbaik untuk kasus seperti ini. Suamimu, Andi, punya pengaruh besar di perusahaan ayah. Kau bisa kehilangan segalanya. Aku ingat pertama kali bertemu Rina. Itu di kelas hukum semester 3, saat dia berdiri di depan kelas mempresentasikan argumen tentang hak-hak perempuan. Matanya menyala, suaranya tegas, dan aku terpesona. Kami mulai dekat sebagai teman, lalu lebih dari itu. Malam-malam curi-curi waktu di asrama, berbisik mimpi tentang masa depan di mana kami bisa bebas mencinta. Tapi Indonesia bukan tempat yang ramah untuk cinta seperti kami. Keluargaku, keluarga konserati dari Jawa Tengah, tak akan pernah paham. Kau harus menikah dengan laki-laki, kata ayahku saat itu, dan aku patuh, menikah dengan Andi, anak teman bisnisnya. Kini, setelah 5 tahun pernikahan penuh kekerasan verbal dan isik, aku akhirnya mengajukan cerai. Tapi memilih Rina sebagai pengacara adalah kesalahan terbesar. Setiap pertemuan dengannya membangkitkan luka lama. Kenapa kau kembali? Tanyaku padanya kemarin di kantornya. Dia menatapku lama. Karena aku masih peduli. Kata-kata itu seperti pisau, mengiris hati yang sudah rapuh. Di rumah ayahku di Bogor, akhir pekan itu, suasana tegang seperti badai yang akan datang. Ayah duduk di kursi kayu jati kesayangannya, memandangku dengan mata tajam. Nadia, kau tahu betapa malunya keluarga ini. Perceraian saja sudah cukup, sekarang kau pecat pengacara yang kurekomendasikan. Aku menunduk, tapi dalam hati memberontak. Pengacara itu adalah Rina, ayah. Teman lama saya. Ayah menggeleng. Teman. Aku dengar rumor tentang kalian di kuliah dulu. Jangan bawa aib itu ke keluarga kita. Kata-katanya menyakitkan,
mengingatkanku betapa masyarakat Indonesia masih penuh prasangka terhadap kami. Aku pulang dengan hati berat, tapi tekadku bulat. Aku akan tangani kasus ini sendiri. Tapi malam itu, mimpi buruk datang. Aku bermimpi tentang Rina, tentang malam terakhir kami sebelum aku menikah. Aku tak bisa hidup tanpamu, kataku saat itu. Dia menangis. Tapi kau pilih keluarga. Bangun dengan keringat dingin, aku sadar betapa aku masih mencintainya. Tapi apa gunanya? Semua sudah terlambat. Pertemuan berikutnya di pengadilan, Andi datang dengan pengacara barunya, seorang pria tua berpengalaman. Aku sendirian, tanpa perwakilan. Hakim memandangku aneh. "Nyonya Nadia, apakah Anda yakin?" Aku mengangguk, tapi tanganku gemetar. Andi menyeringai, tahu dia punya kentungan. Saat istirahat, Rina mendekatiku di koridor. "Biarkan aku bantu, Nadia. Gratis sekalipun." Aku menatapnya, mata kami bertemu, dan untuk sesaat, dunia berhenti. "Kenapa kau lakukan ini?" tanyaku. "Karena aku tak pernah berhenti mencintaimu," jawabnya pelan. Hatiku hancur lagi. Tapi aku tolak. Tak bisa. Ini akan hancurkan segalanya. Aku berjalan pergi, meninggalkannya sendirian. Di dalam mobil, air mata mengalir. Apa yang kulakukan? Mengorbankan keadilan demi menghindari masa lalu. Malam itu, Lila menelepon. "Kak, Andi ancam akan bawa bukti palsu tentangmu. Kau butuh Rina." Aku diam, memikirkan pilihan. Apakah aku siap hadapi masyarakat, keluarga, dan hati sendiri? Word Count Aproi Mateli Sarbu 20. Ile 2. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala pusing. Kopi hitam di meja dapur tak membantu. Aku buka email, dan ada pesan dari Andi, "Kau akan menyesal menolak pengacara itu. Aku tahu rahasiamu." Hatiku berdegup kencang. Rahasia apa? Apakah dia tahu tentang aku dan Rina? Aku telepon Lila segera. "Adik, Andi ancam aku." "Apa dia tahu?" Lila terdengar panik. "Kak, aku tak tahu. Tapi ayah bilang Andi punya teman di polisi." "Hati-hati." Aku putuskan untuk temui Rina di kantornya di kawasan Sudirman. Kantornya mewah, penuh buku hukum dan penghargaan. Dia duduk di belakang meja, memandangku dengan mata yang sama seperti dulu, penuh kasih dan sakit. "Nadia, akhirnya kau datang." Aku duduk, tangan saling genggam untuk hentikan gemetar. "Andi ancam aku." "Apa kau tahu sesuatu?" Rina menggeleng. "Tidak, tapi aku bisa selidiki." "Tapi Nadia, kenapa kau tolak aku dulu?" Aku menarik napas dalam. "Karena melihatmu mengingatkan betapa aku gagal. Gagal pada kita." Kami bicara lama tentang masa lalu. Rina cerita bagaimana dia pindah ke Jakarta setelah kami putus, fokus pada karir untuk lupakan aku. "Aku jadi pengacara hak perempuan karena kau, Nadia. Karena aku ingin lindungi orang seperti kita." Kata-katanya menyentuh, tapi juga menyakitkan. "Tapi kau biarkan aku pergi," kataku. Dia menatap lantai. "Aku takut. Keluargamu, masyarakat. Aku tak siap hadapi itu." Aku paham. Di Indonesia, cinta sesama jenis masih tabu, dianggap dosa oleh banyak orang. Keluargaku, dengan nilai-nilai tradisional, akan usir aku jika tahu. Pulang dari sana, aku merasa lebih ringan, tapi juga bingung. Apakah aku harus terima bantuannya? Di rumah, ibu datang berkunjung. "Nadia, ayah khawatir. Dia bilang kau harus kembali ke Andi." Aku marah. "Ibu, Andi pukul aku. Kenapa kalian bela dia?" Ibu menangis.
Karena perceraian akan hancurkan nama keluarga. Pikirkan adikmu, Lila. Dia mau nikah tahun depan. Tekanan itu lagi. Keluarga Ersus hati. Aku ingat saat aku cerita pada ibu tentang perasaanku dulu, dan dia bilang, itu hanya AC, nak. Kau harus normal. Malam itu, aku dapat pesan dari Rina, aku temukan bukti Andi korupsi di perusahaannya. Ini bisa balikan kasus. Hatiku melonjak. Tapi apa artinya? Jika aku terima, artinya aku buka pintu lama. Aku telepon dia. Rina, apa ini berarti kita? Dia diam, ini berarti aku ingin kau aman. Kami bicara hingga larut, tentang mimpi yang hilang, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih diskriminasi terhadap komunitas Lut. Kau ingat parade di Bali tahun lalu? Polisi bubarkan, katanya. Aku mengangguk meski tak terlihat. Ya, itulah kenapa kita sembunyi dulu. Keesokan harinya, di pengadilan, aku datang dengan Rina di sampingku. Ayah memandang kami curiga. Andi terkejut. Apa ini? Kau kembali pakai dia, tanyanya sinis. Sidang berlangsung tegang. Rina presentasikan bukti kekerasan Andi, tapi Andi balik serang dengan tuduhan aku selingkuh. Dia punya hubungan tak wajar dengan pengacaranya, teriak pengacaranya. Ruangan gempar. Hakim ketuk palu. Aku memandang Rina yang tetap tenang. Tapi dalam hati aku panik. Rahasia kami terbongkar. Setelah sidang, di luar, ayah mendekat. Apa benar rumor itu, Nadia? Matanya penuh kecewaan. Aku tak bisa bohong lagi. Ya, ayah. Aku mencintai Rina. Ayah mundur selangkah, seperti dipukul. Kau bawa aib ke keluarga. Ibu menangis di belakang. Lila memelukku. Kak, aku dukungmu. Tapi ayah pergi tanpa kata. Hatiku hancur. Apakah ini harga yang harus kubayar? Malam itu, di apartemen Rina, kami duduk berdua. Makan aku, Nadia. Ini karena aku. Aku geleng. Tidak, ini karena aku tak berani dulu. Kami saling pandang, dan untuk pertama kali setelah bertahun, aku rasakan kedamaian. Tapi telepon berdering, Andi. Kau akan bayar mahal untuk ini. Ancaman lagi. Apa selanjutnya? Word count, aproimateli sarbu 15. Ile tilu. Ancaman Andi tak main-main. Pagi berikutnya, aku dapat surat dari polisi, tuduhan pencemaran nama baik. Andi gunakan pengaruhnya. Aku panik, telepon Rina. Datang ke kantor polisi sekarang, katanya tenang. Di sana, suasana dingin, petugas memandangku curiga. Nyonya Nadia, ada laporan Anda terlibat hubungan ilegal. Hatiku jatuh. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang langsung melarang diskriminasi merajalela. Rina tiba berdebat sengit dengan petugas. Ini pelecehan. Tak ada bukti. Akhirnya kami keluar, tapi aku tahu ini baru awal. Di rumah, Lila datang. Kak, ayah tak mau bicara denganku juga. Dia bilang kau bukan anaknya lagi. Air mata mengalir. Keluarga hancur karena pilihanku. Adik, makan aku. Lila peluk aku. Tidak, Kak. Kau berani. Aku bangga. Tapi dalam hati aku ragu. Apakah keberanian ini layak? Masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya kuat, tak mudah terima kami. Aku ingat teman yang diusir keluarga, hidup sendirian. Rina ajak aku ke sebuah kai kecil di Kemang, tempat kami dulu sering bertemu. Nadia, kita harus lawan ini. Aku punya kontak di LSM Hak Asasi Manusia. Aku mengangguk, tapi takut. Bagaimana dengan karirmu?
Ini bisa hancurkanmu. Dia tersenyum pahit. Aku siap bayar harganya. Demi kau. Kata-kata itu hangatkan hati, tapi juga tambah beban. Kami bicara tentang masa depan, tentang mungkin pindah ke Bali di mana komunitas lebih terbuka. Tapi itu mimpi jauh. Sidang perceraian lanjut. Andi bawa saksi palsu, temannya yang bilang aku tak setia. Rina bantah dengan bukti medis luka-lukaku. Hakim tampak ragu. Di istirahat, Andi dekati aku. Tarik kembali, Nadia. Atau aku publikasikan foto kalian. Aku terkejut. Foto apa? Dia menyeringai. Dari kuliah dulu. Kau dan Rina. Hatiku henti. Bagaimana dia dapat? Pasti dia selidiki. Aku cerita pada Rina. Dia marah. Ini pemerasan. Kita laporkan. Tapi aku takut. Jika foto itu keluar, reputasiku hancur. Di Indonesia, media sosial bisa jadi senjata mematikan. Orang-orang akan juga keluarga malu. Malam itu aku tak tidur, memikirkan pilihan, mundur dan kembali ke Andi, atau lawan dan hilang segalanya. Keesokan, aku temui ayah di Bogor. Rumah besar itu terasa asing. Ayah duduk di teras, memandang taman. Ayah, makan aku. Dia tak pandang aku. Kau pilih jalan itu, Nadia. Keluar dari rumah ini. Ibu di belakang menangis. Ayah, jangan. Tapi ayah tegas. Ini soal kehormatan keluarga. Aku pergi dengan hati remuk. Kehilangan keluarga adalah harga tertinggi. Rina tunggu di mobil. Bagaimana? Aku menangis. Ayah usir aku. Dia peluk aku. Aku di sini. Saat itu aku sadar cinta kami lebih kuat dari sebelumnya. Tapi perjuangan baru mulai. Andi publikasikan foto di media sosial. Keesokan, telepon berdering tak henti, teman, keluarga, bahkan wartawan. Apa benar kau lesbian? Tanya seorang reporter. Aku matikan telepon, bersembunyi di apartemen Rina. Bantu kami, berikan perlindungan. Tapi tekanan sosial berat. Teman-teman menjauh, pekerjaanku terancam. Nadia, mundur saja, saran Lila. Tapi aku geleng. Tidak, adik. Ini saatnya aku benar. Sidang klimaks. Rina presentasikan bukti pemerasan Andi. Hakim putuskan cerai, Andi kalah. Tapi kemenangan pahit. Di luar, demonstran kecil dari kelompok konservatif protes, lindungi nilai keluarga. Batu dilempar ke mobil kami. Malam itu, di apartemen, Rina dan aku duduk diam. Apa kita salah? Tanyaku. Dia geleng. Tidak, cinta tak salah. Tapi aku tahu perjalanan masih panjang. Setelah sidang, kehidupan berubah drastis. Aku pindah ke apartemen Rina di Tamrin, meninggalkan segalanya. Pekerjaanku sebagai guru di sekolah swasta hilang, kepala sekolah bilang Liimage tak cocok. Rina juga kehilangan klien karena rumor. Tak apa, katanya. Aku buka praktik kecil untuk kasus Haklud. Aku kagum pada kekuatannya, tapi dalam hati aku salahkan diri. Apakah cinta ini layak hancurkan karir kami? Lila datang berkunjung diam-diam. Kak, ibu sakit. Ayah bilang karena stres soal kau. Hatiku sakit. Adik, aku mau temui ibu. Tapi Lila geleng. Ayah tak inginkan. Aku menangis. Keluarga adalah segalanya di budaya Indonesia, dan kehilangannya seperti kehilangan akar. Malam-malam aku mimpi tentang masa kecil di desa, ayah ajar naik sepeda, ibu masak rendang. Kini semua hilang karena pilihan hati. Rina usaha bangun kembali. Dia hubungi teman di komunitas Jakarta,
ikut seminar tentang hak. Nadia, ikut aku. Kita bisa ubah pandangan orang. Aku ragu. Aku tak siap jadi aktivis. Tapi dia desak. Di seminar pertama, di sebuah hotel kecil, aku lihat orang-orang seperti kami, cerita tentang diskriminasi, pengusiran, bahkan kekerasan. Seorang wanita cerita bagaimana keluarganya paksa kawin paksa. Aku rasakan solidaritas, tapi juga takut. Andi tak berhenti. Dia ajukan banding, klaim hakim bias. Rina siap lawan. Ini akhirnya, katanya. Tapi sebelum sidang banding, insiden terjadi. Malam hujan deras, kami pulang dari makan malam, dan mobil kami diikuti. Rina, cepat. Aku panik. Mobil itu tabrak kami dari belakang. Kami selamat, tapi mobil rusak. Polisi bilang kecelakaan, tapi kami tahu itu Andi. Di rumah sakit, cek kecil, Lila datang. Kak, ayah tahu. Dia khawatir, tapi tak mau akui. Aku tersenyum pahit. Sampaikan aku sayang dia. Lila peluk kami berdua. Aku dukung kalian. Saat itu aku sadar keluarga tak selalu hilang selamanya. Sidang banding tegang. Andi bawa bukti baru, rekaman telepon aku dan Rina. Ini bukti perselingkuhan, teriak pengacaranya. Ruangan ribut. Rina bantah. Ini cinta, bukan kejahatan. Hakim diam lama, lalu putuskan tolak banding. Kami menang. Andi marah, keluar ruang dengan ancaman. Ini belum selesai. Setelah itu, media liput kami. Pasangan lesbian menang kasus perceraian, judul berita. Reaksi campur, dukungan dari komunitas, tapi hujatan dari netizen. Mereka hancurkan moral bangsa, komentar satu. Rina baca dan tertawa. Biarkan. Kita ubah satu persatu. Aku kagum, tapi lelah. Rina, apa kita bisa hidup normal? Dia peluk aku. Normal adalah apa yang kita buat. Beberapa bulan kemudian, ibu hubungi aku diam-diam. Nak, ayah mulai lunak. Dia lihat berita dan takut kehilanganmu. Aku menangis. Ibu, aku rindu. Kami janji bertemu. Di sebuah restoran di Bogor, ayah datang juga, meski diam. Nadia, katanya pelan. Aku tak paham, tapi kau anakku. Itu cukup. Rekonsiliasi lambat, tapi mulai. Tapi tak semua bahagia. Andi hilang, tapi ancamannya masih bayangi. Malam itu kami dapat paket oto kami dengan ancaman mati. Rina laporkan polisi. Ini serius. Kami pindah ke Bali sementara, cari kedamaian. Di sana pantai dan udara segar bantu sembuh. Nadia, maukah kau nikah denganku? Tanya Rina tiba-tiba. Aku terkejut. Di Indonesia tak bisa. Dia tersenyum. Secara simbolis. Aku mengangguk, bahagia. Tapi bayangan masa lalu tetap. Apakah kami aman? Di Bali, kehidupan kami lebih tenang. Rina buka kantor kecil, bantu korban diskriminasi. Aku ajar online, hindari sorotan. Tapi berita nasional masih bahas kami, kasus lesbian picu debat hak asasi. Dukungan tumbuh, tapi juga ancaman. Email anonim, kalian akan dibakar. Kami abaikan, tapi hati tak tenang. Lila nikah, dan undang kami. Ayah setuju, meski ragu. Di pesta di Jawa, kami datang. Ayah peluk aku. Makan ayah, nak. Air mata mengalir. Ayah, aku juga ma. Ibu senang. Keluarga utuh lagi. Tapi tetangga bisik-bisik. Itu pasangan aneh. Kami tahan, demi Lila. Andi muncul lagi. Dia hubungi ayah, saya punya bukti lebih. Ayah tolak.
Jangan ganggu anakku. Itu momen bangga. Tapi Andi tak berhenti. Dia publikasikan video editan, klaim kami korup. Media heboh. Rina lawan di pengadilan lagi, ajukan gugatan pencemaran. Ini akhir, katanya. Sidang terakhir, Andi hadir, tampak lelah. Pengacaranya kalah argumen. Hakim hukum Andi penjara 6 bulan atas pemerasan. Kami menang total. Di luar, Andi dekati kami. Kenapa kau lakukan ini, tanyanya pada aku. Karena kau hancurkan hidupku. Dia menunduk. Ma. Mungkin dia sadar. Setelah itu kehidupan stabil. Kami kembali ke Jakarta, bangun komunitas. Rina jadi pembicara di acara LGD. Aku tulis buku tentang pengalaman, harap ubah pandangan. Keluarga dukung, meski lambat. Ayah bahkan datang ke seminar. Aku belajar, katanya. Tapi tak semua sempurna. Masyarakat masih bagi, sebagian dukung, sebagian benci. Kami hadapi demo, tapi juga dapat surat dukungan. Terima kasih atas keberanianmu, tulis seorang gadis muda. Itu beri harap. 1 tahun kemudian, di pantai Bali lagi, kami rayakan anniversary. Nadia, apa kau menyesal? Tanya Rina. Aku geleng. Tidak, karena kau. Kami saling pandang, penuh cinta. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai seseorang dengan sepenuh hati, meski melawan norma masyarakat, selalu benar, atau kadang itu pilihan egois yang hancurkan orang sekitar?